Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Mob Psycho 100 season ketiganya. Kali ini Mimin bakalan bacain episode 1 dan 2-nya. Buat kalian yang belum nonton season pertama atau season keduanya, jangan khawatir. Nonton aja di channel ini, linknya udah tersedia di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada video intinya. Audio Jungle. Perjalanan mob dimulai kembali. Kali ini animenya dimulai dari mob yang masih bingung menentukan masa depan dia mau jadi seperti apa. Dia yang masuk klub psikis, anggota yang lainnya udah mempunyai tujuan ke depannya bakalan jadi apa. Walaupun ranking mereka pada rendah, keinginannya pada tinggi semuanya. Mereka ngomongin tentang Subomi, wanita yang disukai oleh si mob. Karena dia pintar, Subomi punya keinginan pengen sekolah SMA di yang elit. Lantas mob sangat kagum mendengar akan hari itu. Setelah itu mau pulang sekolah ke kantor si Reigen. Dia bertanya tentang cita-cita tersebut karena masih bingung. Tapi si Reigen ini seperti biasa mencoba supaya si mob menjadi miliknya. Dengan cara ngomong kalau masa depan mob adalah bekerja di sana. Tapi mob sadar kalau dia kerja di sana cuma kasual doang atau sampingan. Lantas dia langsung stuck. Mob juga bertanya tentang Reigen yang membangun konsultasi tersebut. Dia menjawabnya dengan tidak percaya diri karena dia bangun konsultasi bukan keinginan dari sekolah, melainkan menemukan peluang aja. Tapi mob nyangka Reigen membangun atas kerja keras dia bekerja. Padahal kalau gak ada mob gak bakalan laku itu tempat. Tak lama seri Jawa datang, dia habis bersih-bersih kamar mandi. Reigen melihat si seri Jawa sebagai pegawai baru ini masih banyak kesalahan. Dia bakalan memperlihatkan cara kalau ada klien. Lalu tak berselang lama kliennya datang, dia membawa boneka tanah liat berbentuk seperti itu. Katanya berkat benda tersebut orang itu menjadi aneh dilihat orang. Ketika lihat harganya itu cuma 5.000 yen doang. Cuma kata yang belinya itu 80.000 anjir, dijebak. Pada awalnya Reigen sosokan kalau di dalam boneka tersebut aman-aman aja. Tapi mob memberitahu untuk tidak lama-lama memegangnya karena ada sesuatu di dalamnya. Dia langsung menyuruh yang punya untuk nunggu di kafe atas. Lalu Reigen menyuruh si seri Jawa melihat juga ada apa dengan boneka itu. Dia pun melihat ada energi jahatnya. Lantas Reigen langsung nyari-nyari kesalahan si seri Jawa karena dia tidak ngomong kalau ada energi jahatnya. Jadi dia menyuruhnya untuk mengusir makhluk tersebut. Mau nggak mau seri Jawa lakuin dan cukup mudah buatnya. Seri Jawa pun mendapatkan pujian dari Reigen. Tapi tiba-tiba aja boneka tersebut tangannya terlepas. Seri Jawa panik, coba harganya 80.000 pula. Sampai mau minjem uang kayak gitu. Si Reigen langsung mempunyai ide untuk mengeluarkan makanan dan menempelkan nasi di boneka tersebut. Lalu bisa tersambung kembali. Seri Jawa auto histeris melihat kehebatan si Reigen. Malam harinya ketika mob sedang makan, dia masih bingung sama karirnya. Bapaknya menyuruh untuk menulis kerja kantoran aja karena masih panjang juga sekolahnya. Emaknya menyuruh untuk tidak gegabah menulisnya. Adiknya yang lebih pintar dari mob menyarankan untuk mengambil apa yang menjadi keahliannya, contohnya jadi pesulap. Di kamar pun dia masih mikir-mikir, di sana juga ada Ekubo. Dia memberitahu untuk nulis apa aja karena nantinya bakalan beda-beda lagi. Bener juga apa kata si Ekubo ini. Tapi itu orang kepengen yang pasti-pasti. Mob pun menanyakan tentang keinginan si Ekubo. Tentunya dia arwah kagak ada yang mau dia lakuin. Kecuali mungkin waktu dulu dia sewaktu masih jadi jahat. Besokan harinya Mob ke eskul kebugaran. Orang-orang yang ada di eskul itu pun udah mempunyai tujuan. Mereka ada yang mau bisnis, jadi PNS, ada juga yang mau jadi dokter. Ini pinter nih satu orang. Ada juga yang belum jelas. Mob terkagum-kagum mendengar kepastian tujuan mereka. Terus dia pun ke atap sekolah melihat tanaman brokoli yang gede itu. Tak lama Mejato datang. Dikira dia Mob itu sedang memikirkan tentang kejadian terakhir kali dia melawan si Suzuki. Sehingga tumbuh brokoli. Tapi nyatanya Mob kepikiran sama masa depannya. Padahal Mejato memberitahu semenjak muncul brokoli tersebut.
Orang-orang pada nyembah itu tanaman, intinya jadi keramat gitulah. Kalau dilihat Mob sebagai orang yang menumbuhkan itu brokoli, dia bakalan dihormati banyak orang. Cuma Mob sendiri kagak tertarik sama sekali, dia malah menanyakan cita-cita si Mejato, yang katanya pengen jadi kameramen atau jurnalis. Jadi Mob pun sama dia pengen ada tujuan. Setelah itu Regen ada kerjaan ke tempat yang mana tempat tersebut sangat berantakan banget, sampah ditumpuk di mana-mana, sampai menimbulkan banyak kecoa yang Regen takuti. Di sana klien menjelaskan keluh kesah dia selama ini. Dia seperti kemasukan makhluk gaib gitu yang membuatnya mengalami banyak kesialan. Dimulai dari karirnya yang hancur, masa depannya, terus juga kehidupan dia jadi hancur seperti itu. Dia agak sedikit marah ketika dianggap kalau di sekelilingnya sampah. Padahal katanya itu penjaga buatnya, katanya. Di sana Regen melihat foto sewaktu orang itu masih muda. Nampak kagak ada bedanya anjir. Karena Regen udah enak sama keadaan di sana, dia pun keluar mau membeli sesuatu dulu. Tapi orang itu masih terus bercerita tentang kehidupan kelamnya saat ini, yang membuat makin lama ngebacot makin membentuk sebuah makhluk di atas sana. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar itu terhipnotis sama makhluk tersebut, jadi tertidur di jalanan. Regen yang selesai membeli sesuatu di supermarket kaget di luar banyak orang bergeletakan. Dia juga hampir aja kehipnotis, tapi Regen mengeluarkan hidrogen untuk mengusir hawa tersebut. Dia cepat-cepat ke tempat tadi. Itu orang berdua masih anteng mendengar ceramahan orang itu. Setelah dikasih tahu kalau ada makhluk halusnya, Regen yang sok kuat menyuruh kedua orang itu yang melakukannya. Sekali mengeluarkan kekuatan langsung auto hilang makhluk tersebut. Dan langsung bersih, rumahnya berasa lega. Orangnya pun kini jadi seperti tidak memiliki beban. Dia berterima kasih kagak masalah, rumahnya atapnya hancur seperti itu. Sesudah semuanya beres, mereka pun pulang. Di tengah jalan Seri Jawa berpikir dengan umur dia yang udah 30 tahun masih belum bisa melakukan apa-apa. Dia takut macam bapak-bapak tadi. Begitupun Mob yang masih menentukan masa depannya, dia takut juga salah melangkah nantinya di masa yang akan datang. Mob memberitahu Seri Jawa untuk tidak khawatir, karena dengan kerjaan begini dia masih aman dan masih bisa bertemu dengan banyak orang. Setelah beberapa hari Mob sekolah kembali yang ujungnya dia tidak memiliki tujuan khusus. Dia pengen fokus sama SMA aja. Gurunya pun kagak mempermasalahkan itu, tapi kalau ada tujuan pasti bakalan lebih enak nantinya. Begitupun guru itu yang udah menjadi guru tapi dia tetap pengen berpergian. Mob langsung mempunyai ide tentang berpergian. Dia langsung konsultasi sama si Regen, yang mana Mob kagak akan kerja di situ terus. Dia pasti nanti mempunyai tujuan dia sendiri. Regen pun kagak masalah dengan itu. Dia pun menjelaskan alasan membuat konsultasi tersebut karena iseng. Dulu dia hampir aja mau menutupnya, untungnya ada Mob jadi terselamatkan. Alhasil sampai sekarang makin berkembang, jadi dia menyuruh Mob untuk menentukan masa depannya sendiri. Mob pun dapat pencerahan dan dia pun pulang, padahal jam kerjanya masih panjang. Sementara itu ada seseorang bernama Amakusa yang datang ke kota untuk menemui siluman atau apalah itu namanya. Terus Mob yang lagi sekolah bakalan ada festival budaya. Kelasnya bakalan bikin pertunjukan rumah hantu. Sialnya Mob kebagian jadi yang bikin kostum hantunya bersama 3 orang yang lainnya. Orang-orang itu kagak mau dibuat ribet sama hantunya. Mereka bakalan pakai kain putih aja udah cukup, jadi kagak usah ngejahit dan lain-lain. Di situ Mob kagak setuju dengan pendapat teman-temannya. Seenggaknya mereka harus membuat yang sedikit bagus. Tapi Mob kagak tahu bentukannya kayak gimana. Para eskul yang lainnya pun udah mau bersiap-siap mengikuti acara tersebut. Karena acaranya akan dilaksanakan 2 mingguan lagi. Di sisi lain tim OSIS juga mau membuat sesuatu. Ritsu yang jadi bagian OSIS keberatan sama ketuanya, yang mana dia mau bikin KP gitu. Ritsu kagak mau karena terlalu berlebihan menurutnya. Tapi kagak ada larangan juga kalau selagi itu tidak berlebihan. Alhasil dia berusaha menerima itu.
Bob masih berpikir gimana caranya nyari ide kostum, sedangkan Reigen nyari cara supaya dapat pelanggan yang banyak. Terus si seri Jawa yang lagi kerja memberitahu Reigen bahwasannya dia pengen sekolah mengambil paket B atau SMP. Masuknya bisa malam hari. Reigen pun kagak mempermasalahkan itu karena masih ada mob juga. Orang tadi bernama Amakusa sudah berada di sana. Dia masuk ke sana cuma karena malu dia balik lagi, tapi orang ini benar-benar mau konsultasi. Mungkin karena banyak omong, Reigen menyuruh keluar dulu. Di luar sana dia kira orang itu lagi diinterogasi sama polisi, karena kelihatannya mungkin agak miring gitu orangnya. Tapi setelah Reigen menerima klien dan selesai, orang itu muncul lagi. Kali ini dia masuk beneran, tapi masih dengan omongan yang membuat Reigen kagak ngerti. Tentunya jadi ngomong sendiri seperti itu. Karena mungkin kesal dengan ocehannya, si Reigen pun memarahi Amakusa yang ngomong terus dari tadi. Ditambah kagak ngerti juga ngomong apaan, alhasil dia cerita lagi. Kali ini serius menggunakan gulungan yang dia bawa. Kalau katanya para siluman yang dia kejar sudah sampai kota. Kalau dibiarkan bakalan bahaya, bisa menyerap energi kehidupan. Dia seorang pemburu siluman itu pengen meminta bantuan karena kagak mungkin melawan sendiri sedangkan silumannya ada 100. Reigen kagak mau bantu awalnya karena dikira dia itu cuma-cuma. Taunya Amakusa ngeluarin duit 1 juta yen. Dia masih kagak percaya, tapi pas dicek, langsung dah dia semangat mengajak seri Jawa. Yang tadinya dia jijik dengan omongan Amakusa, seketika dia mengikuti omongannya itu. Amakusa ternyata orang kaya, dia juga sangat terharu akhirnya ada orang yang bakalan membantunya. Tak lama kemudian mob datang. Tadinya dia mau minta saran buat kostumnya. Dia keburu diajak untuk membasmi siluman dulu. Amakusa belum tahu kekuatan si mob ini. Setelah itu Amakusa mencari siluman itu berada di mana. Reigen cuma bisa mengikutinya saja. Dia juga masih penasaran orang ini beneran atau cuma cosplay doang. Yang penting dia udah dibayar. Reigen ikutin aja dah. Tak lama kemudian akhirnya dia menemukan tempatnya. Mob masih memikirkan kostumnya dari tadi. Seri Jawa pun merasakan ada sesuatu di tempat yang ditunjuk si Amakusa. Selepas masuk, Amakusa yakin kalau inilah tempat daripada siluman tersebut. Amakusa masuk dengan sangat hati-hati. Dialah yang pertama. Semenjak masuk ke sana terdapat akar dan juga ada seperti air liur gitu. Hal itu membuat si mob mempunyai ide. Ketika dilanjutkan lagi situasinya semakin mencekam. Amakusa udah panas dingin. Dia menjelaskan kalau selama ini dia melawan siluman cuma 1 lawan 1. Itu pun mengalahkannya 3 hari 3 malam jir. Coba silumannya kecil macam itu pula, gak kerasa. Tak lama setelah itu siluman tersebut muncul dari belakang. Untungnya Amakusa menahannya. Dia langsung mengeluarkan kekuatannya. Dikira overpower, taunya alhasil sama si seri Jawa dihabisin dah. Yang lain mulai berdatangan. Reigen pun ambil bagian dengan menggunakan garam. Mob langsung dapat ide lagi, lalu terjadi baku hantam di sana. Amakusa kagak bisa ngapa-ngapain. Melihat kehebatan itu orang, selepas kalah semuanya muncullah panglima silumannya, tapi ada 4. Di sana Amakusa udah gemeteran, tapi lagi-lagi kedua orang itu udah berpengalaman dan juga kekuatan psikisnya udah kagak diragukan lagi. Amakusa dibuat diem sama mereka berdua. Sesudahnya tinggal rajanya yang belum mati, tapi dengan mudahnya mereka kalahkan. Amakusa tertarik sama kedua orang itu. Dia pengen kerjasama lagi dan pasti dia bakalan bayar. Reigen udah senang, tapi kedua orang itu pada sibuk sama kepentingan masing-masing. Jadi Reigen terpaksa mendukung kedua orang itu. Dia meledek kalau semua kagak bisa pakai uang. Amakusa meminta maaf, harusnya sebelumnya dia kagak membayar si Reigen. Reigen mengelak. Kalau uang itu buat konsultasinya, anjir lah orang ini pinter ngelak. Akhirnya setelah semuanya beres, Amakusa pun pulang. Sebelum mereka pulang juga Reigen ngajak makan ramen. Tapi mau pergi duluan, dia yang tadi mau nanya kagak jadi. Karena udah keburu idenya muncul.
Reigen kagak percaya kalau si Mob memecahkannya seorang diri. Di rumahnya dia memberitahu teman-temannya kalau dia memiliki desain untuk hantunya nanti. Mob menggunakan Raja Siluman kemarin untuk dijadikan model. Dia pun membuat bersama teman-temannya. Singkat cerita, festivalnya pun dimulai. Konsep Mob dipakai di kelasnya, yaitu membuat penaklukan gitu menggunakan garam. Akhirnya dia berhasil melakukannya. Sementara itu Ritsu secara terpaksa dia harus jadi pelayan. Inilah yang dia benci, menerima usulan ketua OSIS kemarin, apalagi temannya So datang ke sana. Di sisi lain, Reigen memasang berita kalau dia telah mengalahkan 100 siluman, biar menarik banyak pelanggan. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamata deh, bye-bye.